Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang tidak jelas membawa kabar gembira, maka klarifikasi, maka tabayunlah, agar kiranya kamu tidak terjerumus kepada fitnah dan dosa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan sebanyak-banyaknya. Kita persembahkan setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan segala puji dan syukur yang senantiasa kita ucapkan dan kita amalkan ini, Allah akan selalu dan senantiasa pula melimpahkan rahmat nikmat dalam hidup kita, seraya menjadikannya kita termasuk golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Selawat dan salam mari juga sama-sama kita ucapkan, kita hadiahkan kepada kekasih Allah, kekasih kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan selawat salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di awal tadi saya baca firman Allah Subhanahu wa taala yang makna dan artinya sudah jelas. Kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan informasi berupa peringatan agar apabila ada orang datang kepadamu membawa satu kabar berita, informasi, ya, maka kamu harus pastikan klarifikasi tabayun.
supaya tidak terjadi fitnah dan kesalahan. Mengapa ini yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan? Saya teringat satu hadis, bunda sekalian. Rasul mengatakan di akhir zaman nanti umatku atau manusia secara umum akan tiba di satu masa yang penuh dengan tipu daya. Ya, segala macam penipuan bertebaran di mana-mana. Pada saat itu, kalau orang tidak jeli, orang yang bohong bisa dianggap orang jujur. Orang yang jujur malah bisa dianggap orang bohong. Kenapa? Karena tipu daya itu. Apalagi pada era itu juga, pada masa itu juga, kata Rasul, nanti akan banyak muncul pemimpin-pemimpin yang ruwai gitu. Pemimpin ruwai gitu itu pemimpin bodoh, nggak punya kualifikasi jadi pemimpin, tapi diangkat jadi pemimpin. Ya ujung-ujungnya bukan ngayomi, bukan melindungi, bukan ngurusi, malah menzalimi. Saya menyampaikan ini hanya ingin mengingatkan kita supaya berhati-hati. Pertama, jangan jadi korban. Kedua, jangan jadi pelakunya pula. Ya, pertama jangan jadi korbannya, korban tipu daya. Yang kedua, jangan pula kita jadi pelakunya. Ini bahaya betul. Dan yang ketiga, jangan sampai kita berada di tengah-tengah. Ya, bukan korban, bukan pelaku, tapi orang yang diam saja. Orang yang diam saja. Kenapa rupanya kalau diam saja? Salah juga. Di masa yang penuh dengan tipu daya ini, jadi korban salah, jadi pelaku salah, jadi orang yang diam saja melihat perbuatan salah juga. Nah, maka yang betul itu kita harus jadi orang yang cerdas, ya, yang hati-hati, yang punya sikap tegas. Kalau yang salah bilang salah, kalau yang benar bilang benar. Akan hilang tipu daya itu, akan hilang zaman penipuan itu. Tapi kalau kita satu jadi korban, kedua termasuk pelaku, ketiga diam aja, tipu daya, ya, penipuan-penipuan itu tetap terjadi. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati, punya sikap yang jelas dan tegas. Yang mukmin kuat itu kata Rasul lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu? Bukan hanya kuat fisik, tapi kuat mental. Kalau cuma kuat fisik, tapi gampang dibodohi. Coba kan, badan besar kali, tapi bisa ditokohin sama anak-anak kecil. Badan besar, orang nengok takut. Kalau mukul orang sekali mukul mati. Tapi anak kecil bisa nokohin kepala dia. Hebat itu, kuat kan kan? Makanya dikatakan mukmin yang kuat itu bukan karena fisiknya yang besar, ya, kokar kokoh, mental. Dia badan kecil tapi mental kuat. Orang besar berani dihadapinya itu. Dan itu Rasul sahabat buktikan. Ingat sejarah ibunda sekalian, perang yang pernah dijalani dan dilaksanakan Rasul menghadap orang-orang kafir itu, perangnya nggak seimbang. Jumlah musuhnya orang-orang kafir itu lebih banyak, puluhan kali lipat daripada Rasul dengan para sahabat. Hitung-hitung matematis lah. Kalau 1 lawan 10, siapa yang menang?
Iya. Itu matematis, pasti yang menang 10. Iya kan? Dari segi angkanya itu, dari segi jumlahnya itu. Tapi waktu itu bukan itu yang menjadi ukuran. Mental yang 10 itu jiwanya kemecut, takut mati. Sementara yang satu berani mati, babat aja dia. Sehingga biar ngadapin yang banyak pun gak ketakutan. Justru yang banyak malah ketakutan. Mau dikali waktu ya, wah dikali mati. Ya memang begitu. Mujahid itu ya berani mati. Orang prinsipnya itu iskariman aumut syahid. Hidup, kalau hidup jadi orang mulia, kalau mati syahid. Pilihan gimana itu? Kalau kamu masih hidup harus jadi orang mulia. Kalau mati syahid. Wes robos saja. Nah kalau kita sekarang kan itu menjadi masalah. Ya, masalah yang berada di umat Islam itu kan ada namanya kata Rasul penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit kita itu di akhir zaman kata Rasul. Sehingga walaupun kita banyak jadi lemah. Kita banyak lemah karena kita punya penyakit. Mentalnya enggak kuat. Satu apa? Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Gila dengan dunia. Ya, gila. Terlalu cinta itu namanya gila, menggilai. Itu terlalu cinta. Makanya nggak boleh terlalu. Terlalu itu nggak boleh. Saya sering bilang di mana-mana di pengajian, yang namanya terlalu itu nggak bagus. Cantik itu bagus nggak? Terlalu cantik nggak bagus. Semua yang terlalu. Iya, semua yang terlalu itu nggak bagus. Tinggi bagus, terlalu tinggi. Bagus. Pendek masih bagus. Terlalu pendek bagus juga. Jelek masih standar lah. Terlalu jelek, nauzubillah bisa. Kaya, terlalu kaya juga nggak bagus. Sampai nggak bisa kemana-mana mikirin ngurusin harta. Punya jabatan, terlalu punya jabatan enggak habis. Pokoknya terlalu itu nggak bagus. Terlalu mencintai dunia nggak bagus. Cinta dunia nggak apa-apa. Cinta dunia memang bagian dari hidup kita, harus kita cintai juga. Kalau sampai ada orang hidup nggak punya selera sama dunia, itu udah nggak jelas. Iya kan? Ada orang hidup tapi nggak selera sama dunia, itu nggak jelas. Selama kita hidup di dunia, ya hubungan kita dengan dunia itu erat. Jadi kalau cinta dunia itu biasa. Terlalu mencintai dunia itu yang tidak biasa. Nah, itu makanya jangan sampai dalam hidup ini kita punya hubbud dunia. Orang-orang yang bisa dibeli, bisa disetel itu karena hubbud dunia itu. Hindari hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Yang masih bagus, cinta dunia masih bagus. Yang tidak bagus adalah terlalu mencintai dunia. Dalam surah Al-Qasas ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataqi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari, kejar bahagiamu di kampung akhirat. Maksudnya beramal ibadahlah. Tapi jangan lupa bahagiamu di dunia. Berarti dunia juga perlu dicintai, tapi jangan terlalu dicintai sampai gila dengan dunia. Apa yang dikatakan dengan dunia ini? Kesenangan yang ada di alam syahadat. Di antaranya kalau bicara kenikmatan dunia itu biasanya ada namanya tahta ini kekuasaan. Ya. Kekuasaan, jabatan. Kemudian harta, kekayaan, harta benda. Kemudian wanita, gitu ya. Atau kalau wanita pria, pasangan. Ini dunia ini. Itunya boleh ada, tapi jangan terlalu cintai. Nah, supaya nggak kita
buta mata dengan akhirat. Karena kampung di dunia ini kan sementara ya benar. Yang selama itu kan kampung di akhirat. Makanya kalau kita bisa semangat mengejar kampung dunia, kita harus bersemangat lagi mengejar kampung akhirat. Karena yang sebenarnya itu di akhirat, yang akhirnya itu di akhirat. Kalau semangat kita mengejar kampung di dunia, kita harus semangat juga mengejar kampung di akhirat. Kalau senang kita membangun rumah di dunia ini, kita harus senang juga membangun rumah di akhirat. Nah, rumah kita yang sebenarnya itu di akhirat. Rumah kita yang sebenarnya itu di akhirat. Kenapa harus seperti itu? Kan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita kan mau pengin bahagia dua-dua. Mau pengin bahagia dua-dua. Ya dua-dua diusahakan. Bagaimana supaya bahagia di dunia? Semangat bekerja keras. Cari harta benda ya. Bagaimana supaya bahagia di akhirat? Rajin beramal ibadah, dapat pahala, bahagia di akhirat, masuk surga. Kalau bahagia di dunia itu bisa kita kejar dengan mengumpulkan harta, duit, voucher. Tapi kalau bahagia di akhirat itu hanya bisa kita peroleh dengan mengumpulkan pahala. Kenapa pahala? Karena harta, voucher, duit tidak berlaku di akhirat. Yang berlaku adalah pahala dari apa yang kita buat, dari apa yang kita sedekahkan. Makanya dua-dua, cintai dunia sekedarnya saja, jangan terlalu, supaya kamu ketika kehilangan dunia itu tidak sampai stres. Kalau orang terlalu mencintai kan begitu kehilangan bagaimana itu? Kalau kita terlalu mencintai begitu kehilangan stres. Hati-hati, sekarang ada 3 penyakit S yang berbahaya. Ya, stres, stroke, selesai. Ya. Jangan terlalu mencintai supaya ketika berpisah tidak terlalu stres, tidak terlalu sedih. Sedih boleh nggak? Boleh. Kalau orang namanya kehilangan itu mesti sedih, nangis. Yang nggak boleh meratap, nggak boleh mengeluh, menyalahkan, nggak boleh pula sampai menganggap Allah itu jahat. Itu yang salah. Kalau ada orang sedih, kalau ada orang kehilangan nggak sedih, itu aneh juga. Bakaran rumahnya ketawa dia, ya rumahku kebakaran loh, gimana gitu ya. Itu aneh juga pada saat itu. Yang namanya kehilangan itu mesti sedih, nangis. Makanya kalau ada orang kena musibah ibunda, dia nangis. Biarin. Kita hanya kasih semangat aja, sabar. Tapi jangan suruh dia berhenti. Udah, jangan nangis, udah cair, jangan. Biar lepas semua apa yang dialaminya, pisahnya dia dengan yang dicintai itu, biar habis. Biar nggak berlarut. Kalau satu hari itu nangisnya habis, kan besok nggak nangis lagi. Jadi nggak sampai 3 hari sedihnya. Udah biarin. Baik. Kemudian yang kedua, penyakit mental umat Islam ini. Yang kedua, karahiyatul maut, terlalu takut dengan mati. Terlalu takut dengan mati. Takut. Ya, sekarang memang kalau takut mati itu udah fitrah manusia. Terlalu takut. Yang dimaksud itu terlalu takut. Sampai segala macam cara diusahakannya supaya dia nggak mati. Walaupun orang mati dibuat. Ada nggak orang sekarang mencari ilmu kebal dengan menumbalkan orang? Ada nggak itu? Ada. Mencari ilmu kebal dia, biar nggak mati-mati, maksudnya panjang umur. Tapi orang mati dibuatnya, jadikan tumbal, mengganti nyawa dia. Ya bisa bersekutu dengan setan. Setan itu kan doanya, iblis itu doanya bisa makbulkan, dimakbulkan Allah. Karena Allah sudah berjanji sama iblis, silakan minta untuk kau mengajak hambaku. Ya, silakan minta apa yang kau minta. Jadi ketika kita minta, kita sekutu sama setan, sekutu sama iblis. Wahai setan, wahai iblis, ya, tolong aku kasih umur panjang.
siap, boleh. Tapi syaratnya sebulan sekali anak bayi mati. Sebenarnya nggak perlu iblis bilang gitu, nggak ada masalah itu. Tapi kenapa dibuatnya seperti itu? Supaya kita betul-betul menjadi hamba Dia. Nggak ada hubungan membunuh orang dengan nambah umur, nggak ada. Apa yang dilakukan iblis semuanya? Dia berdoa langsung kepada Allah. Ya Allah, si Anu udah berjanji menjadi pengikutku, tapi doanya dia minta panjang umur. Panjangkan umurnya ya Allah. Siap. Itu dia. Tapi salah kita di situ. Panjang umur kita tapi salah. Cuman yang salah di mana di situ? Gara-gara mau panjang umur, orang dimati. Nah itu. Waqarahiyatul maut. Dan orang yang takut mati ini Bunda, bukan sekedar bisa membunuh orang lain. Ini orang yang takut mati, terlalu takut mati ini nggak punya prinsip, nggak punya harga diri, nggak punya harga diri. Gara-gara takut mati, akhirnya apanya mau orang ikut dia aja, ya. Apanya mau orang ikut dia. Nah itu benar. Jadi jangan terlalu takut mati, supaya kita bisa punya prinsip yang kuat. Menjadi mukmin yang kuat itu cintai Allah bukan karena fisiknya saja, tapi yang penting karena mentalnya. Orang kalau mental sudah kuat, nggak bisa digoyangkan. Kalaupun digoyangkan, dia taruhannya satu aja, mati syahid. Nah, orang kalau udah prinsip mati syahid nggak bisa dikalahkan. Nah itu dia. Mudah-mudahan kaji kita pada kesempatan ini bisa memberikan sedikit informasi dan masukan. Kesimpulannya, saya mau menyampaikan, berhati-hatilah dengan setiap informasi yang datang kepada kita. Klarifikasi, jangan terus diterima. Pertama, klarifikasi siapa orang yang bawa. Kedua, klarifikasi informasinya itu apa. Pastikan apa itu, supaya nggak terjadi fitnah, nggak menyalahkan orang, nggak menimbulkan dosa. Dan yang kedua, mari kita berusaha mempunyai prinsip yang kuat supaya menjadi mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.